Ya, jadi memang pandemi COVID kemarin ini membuat kami harus melakukan memutar otak apa yang bisa kita kontribusikan di Indonesia di tengah kami harus menunggu uji fase 3 dari vaksin COVID yang sedang berlangsung dengan Fakultas Kedokteran Unpad di bawah bimbingan dari BPOM dan Kemkes tentunya. Memang itu kan waktunya cukup lama untuk uji klinis fase 3 sekitar 6 bulan. Dalam waktu itu juga kita mencoba apa sih yang bisa Bio Farma sumbangkan. Kami bersama BPPT memang ada Task Force Riset Inovasi yang dibentuk, dan salah satu dari tugas di Bio Farma pada saat itu dengan startup industri yang baru dari Nusantik, kita membuat mBioCov 19. Jadi sebuah diagnostik yang untuk mendeteksi keberadaan dari virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab dari COVID-19. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo? BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati 64 tahun Universitas Diponegoro yang selama ini sudah menghasilkan banyak karya dan tentu saja banyak lulusan yang mengabdi di berbagai bidang. Saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Sri Harsi Teteki. Beliau adalah Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bio Farma. Apa kabar, Dok? Baik, Pak Bambang, apa kabar? Ya, sehat. Sehat, ya. Ya. Mungkin dokter bisa cerita mulai dari ketika kuliah di Fakultas Kedokteran Undip, kemudian merintis karir. Saya lihat di beberapa perusahaan mungkin BUMN dan sekarang menjadi direktur di PT Bio Farma. Silakan, Dok. Jadi saya adalah alumni FK Undip angkatan 82. Masuknya 82 dan lulus 89. Berikutnya kita masuk ke PT Telkom, di situ sebagai dokter perusahaan di PT Telkom, dan tentunya penempatan juga di lokasi Poliklinik Telkom di Semarang waktu itu, dan kami berkarir sesuai dengan pegawai karyawan Telkom tentunya, dan sampai di posisi manajer di situ, dan saya pindah di Jakarta dan sebagai manajer juga di Jakarta, dan setelah itu diminta untuk ke Bandung untuk di Telkom Medica. Jadi waktu di Telkom itu sudah ada transformasi organisasi menjadi sebuah yayasan kesehatan karyawan Telkom, pensiun karya dan pensiun Telkom atau Yakes Telkom, dan di Jakarta juga sama sebagai manajer, dan waktu di Bandung sudah di posisi sebagai Direktur Telkom Medica, anak perusahaan dari Yakes Telkom dan Metra Medica, dan setelah itu dipinang untuk kembali ke Jakarta kembali dan kembali ke Bandung lagi untuk di Bio Farma sebagai salah satu Board of Director di tahun kemarin untuk mengawal setelah tahun 2018 saya masuk di Bio Farma.
Ya. Demikian Pak Bambang. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Kalau nggak salah di Telkom Medica sempat menjadi dirut, Bu ya? Betul, jadi di Telkom Medica memang dari mulai direktur marketing operasional dan kemudian menjadi dirut Telkom Medica dan kemudian di 2018 saya pindah ke Bio Farma. Gitu. Kalau di Telkom Medica itu hanya apa? Mengurusi internal Telkom gitu atau juga publik secara umum? Sudah publik. Jadi kalau di Yayasan Kesehatan Telkom itu hanya mengurusin untuk karyawan pensiunan dari Telkom, PT Telkom sebagai pemberi fasilitas kesehatan dari karyawannya. Jadi kita melakukan konsep managed care di situ untuk bagaimana mengelola kesehatan karyawan untuk tetap bugar dan produktif dengan program-program kesehatannya. Kemudian Yakes Telkom kan punya anak perusahaan yang disebut Telkom Medica. Nah, itu posisi kita sudah membentuk sebuah perusahaan sehingga harus ada profit yang ada di situ sebagai pangsa pasar utamanya, ya captive marketnya adalah di Telkom sendiri, tetapi Telkom Group. Dan kemudian harus juga mencari di eksternal. Jadi kita sudah mulai melayani satu pelayanan dari klinik, apotek, dan laboratorium di seluruh Telkom Medica. Ada 22 cabang yang ada di 13 kota, 22 unit bisnis yang ada di seluruh Indonesia untuk apotek, labnya ada 7 dan kliniknya ada beberapa yang sekitar 11 gitu. Jadi Ibu walaupun latar belakangnya dokter, tetapi kelihatannya lebih banyak ke manajemen ya, bahkan ke pemasaran. Ya, basic saya sebetulnya manajemen kesehatan, jadi lebih ke arah kebijakan kesehatan. Saya S2 mengambil di Undip juga, di FKM Undip, Magister Kesehatan, dan tentunya itu menjadi peluang buat saya untuk mengembangkan ilmunya pada saat menjabat di beberapa jabatan di PT Telkom Medica gitu. Kalau tidak salah Ibu juga mendalami asuransi kalau tidak salah. Oh iya, itu satu karena di Yakes Telkom ini kan sebagai upaya kesehatan, upaya pelayanan kesehatan juga ada unsur pembiayaan kesehatan. Jadi memang saya mengambil tambahan pengetahuan terkait dengan ajun asuransi ahli kesehatan. Jadi AAK memang itu diselenggarakan sebagai bentuk ujian-ujian yang bisa diambil kita di luar dari jam kerja kita. Dan kebetulan saya mengambil satu gelar, belum sempat menyelesaikan gelar satunya lagi sebagai AAK. Kurang 2, udah terlanjur banyak pekerjaan dan mungkin tidak bisa untuk ikut ujian-ujiannya. Nah, di Bio Farma sebelum di Direktur Hubungan Kelembagaan, Ibu juga di Direktur Pemasaran kalau tidak salah. Betul, ya. Nah, awalnya saya di pemasaran, ya. Terus kemudian di 2018, kemudian 2019 akhir atau 2020 awal itu Bio Farma terbentuk holding BUMN Farmasi. Kebetulan Bio Farma adalah menjadi induk dari holding dan di bawahnya adalah Kimia Farma dan Indofarma. Saya ada di posisi di holding BUMN Farmasi. Kebetulan nomenklaturnya waktu itu dirubah menjadi pemasaran dan penelitian pengembangan 1.
dan kemudian dirubah menjadi pemasaran penelitian pengembangan saja, satunya hilang. Dan baru 1 Oktober kemarin saya berubah dengan nomenklatur baru sebagai hubungan kelembagaan, tetapi masih membawai di pemasaran juga. PT Bio Farma ini kalau tidak salah kan yang mendapat penugasan untuk memproduksi vaksin kalau tidak salah, untuk vaksin COVID-19. Betul, ya. Nah, sekarang ini ada masalah karena di daerah-daerah itu selalu mengeluh kekurangan vaksin. Ini kenapa? Pada dasarnya Bio Farma memang mendapatkan penugasan untuk pengadaan vaksin COVID-19, memproduksinya sebagian dari kebutuhan dari vaksin COVID di Indonesia, dan juga mendistribusikan seluruh vaksin baik yang diproduksi oleh Bio Farma sendiri maupun yang memang diperoleh dari hubungan bilateral dari Bio Farma maupun pemerintah. Jadi ada yang bilateral itu langsung oleh pemerintah, tetapi juga ada yang melalui Bio Farma. Juga ada pengadaan yang prosesnya adalah hibah secara langsung atau lewat bantuan dari COVAX Facility. Nah, kesemuanya ini memang kita harus mencapai sekitar 400 jutaan, 408 juta. Dan saat ini memang Bio Farma positioning-nya adalah juga selain mencari pengadaan yang memang ditugaskan oleh pemerintah, juga pemerintah kesehatan sendiri juga melakukan beberapa dengan perusahaan yang lain untuk mendapatkan suplai yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan peran dari Bio Farma sendiri, tentunya memang untuk distribusi, untuk alokasi dari distribusi tetap dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Baik itu strateginya, kapan, di lokasi mana, berapa, dan sebagainya itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Bio Farma adalah mendistribusikan dari vaksin tersebut ke seluruh 34 provinsi, dan kalau diperlukan sampai ke 514 kabupaten atau kota. Jadi kalau terkait dengan kekurangan dari vaksin itu di beberapa daerah, barangkali harus kita coba cek apakah memang di satu daerah tersebut suplainya memang sebetulnya ada, tetapi peruntukannya untuk komunitas yang memang sudah ditetapkan, atau memang katakanlah data yang memang diinputkan di dalam cakupan imunisasi itu belum masuk, sehingga dari pusat tidak membaca bahwa ada kekurangan dari lokasi tertentu. Nah, tetapi pada saat ini adalah jumlah vaksin katakanlah tidak terjadi masalah lah untuk dalam stoknya. Kami masih ada beberapa juta, puluh juta, sehingga dalam hal dibutuhkan tentunya penggunaan dari vaksin yang ada adalah vaksin yang terbaik, adalah vaksin yang ada. Itu yang harus kita edukasikan kepada masyarakat. Sehingga jumlah yang memang sudah didistribusikan seharusnya tidak dipilih-pilih vaksin jenis tertentu dulu yang akan disuntikkan. Itu mungkin Pak Bambang. Jadi mungkin komunikasi, koordinasi saya rasa sudah dilakukan oleh semua pihak, dan kita melihat hal tersebut sudah semakin membaik untuk hari ke hari ini. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman, BioSaliva aja. Dari 400 juta target itu sekarang sudah tersedia berapa, Bu? Termasuk yang sudah disalurkan? Ya, sekitar 220-an juta ya. Jadi memang ada beberapa yang memang akan datang di bulan-bulan Oktober ini, November dan Desember
Jadi mudah-mudahan di 2021 ini jumlah kebutuhan yang ada ini sudah tercukupi gitu. Kalau PT Bio Farma bisa memproduksi sendiri, mengapa tidak menggenjot produksinya sendiri supaya tidak tergantung dari luar? Itu sudah secara prioritas mayoritas yang dari kebutuhan jumlah itu 122,5 juta itu sudah menjadi produksi dari Bio Farma, dan kami sudah menyelesaikan produksi tersebut sehingga tinggal tergantung apakah akan ditambah lagi jumlah yang akan dibutuhkan dari jenis vaksin yang akan diproduksi oleh Bio Farma, atau Indonesia masih akan menunggu dari COVAX Facility yang memang bantuan dari luar negeri hasil diplomasi ini untuk datang per bulan sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi artinya Bio Farma siap menerima penugasan seperti apa yang diinginkan pemerintah gitu kira-kira. Ya, memang kapasitas produksi dari Bio Farma saat ini memang setahun sekitar 200 sampai 250 juta. Jadi memang dari awal sudah kita sampaikan kalau kebutuhan itu sampai 400 jutaan, memang harus dicari produk jadi. Kalau dari Bio Farma yang produksi ini kan dari bulk, yang dari bahan setengah jadi yang kemudian kita finishing untuk kita lakukan produk jadi. Kalau untuk mempercepat waktu itu memang ada beberapa opsi importasi dari produk jadi tersebut, sehingga dan juga ada bantuan-bantuan tadi yang dari langsung bilateral, hibah maupun dari COVAX Facility. Itu dulu di awal-awal pandemi kan ada lembaga Eijkman atau apa itu yang mengatakan bahwa akan segera siap vaksin merah putih untuk diproduksi. Itu seperti apa perkembangannya, Bu? Ya, samalah vaksin merah putih atau vaksin BUMN tetap dilakukan untuk pengawalannya, dan sampai hari ini pun juga kami terus memberikan report kepada kementerian terkait dengan hasil riset yang sudah dilakukan oleh Eijkman, Eijkman Institute, dan juga sebagai cadangannya untuk mempercepat menunggu dari seed vaksin yang memang sudah akan dihasilkan oleh Eijkman ini untuk terpenuhi sebagai skala industri yang ada, memang kita sudah mengambil strategi untuk mempercepat dengan seed yang dari luar juga. Jadi saya rasa ini menjadi satu tantangan untuk Indonesia, untuk di 2022 nanti akan mengambil dari beberapa asal dari vaksin yang memang sudah akan direncanakan akan ada di Indonesia. Jadi di luar vaksin yang tentu saja menyita energinya Bio Farma itu yang captive ya, itu pemasarannya sudah pasti ada. Itu di luar itu apa yang dihasilkan Bio Farma sekarang? Ya, vaksin COVID itu adalah salah satu produk yang sudah dibuat oleh Bio Farma, tetapi produk lain dari Bio Farma itu juga ada produk yang memang satu-satunya dibuat oleh dunia di Bio Farma, yaitu yang New OPV 2, New Oral Polio Vaksin tipe 2. Ini kemarin Bio Farma juga mendapatkan EUL yang Emergency Use License yang pertama kali dari WHO. Hanya memang vaksin NOPV 2 ini vaksin yang memang diperuntukkan di lokasi-lokasi wabah polio, dan alhamdulillah Indonesia sebetulnya kan tidak merupakan daerah wabah, jadi kita melakukan ekspor ke luar negeri, ke tempat Afrika dan tempat-tempat tertentu yang memang ditetapkan oleh WHO untuk kita kirimkan ke sana. Jadi ekspor untuk Bio Farma sendiri ke beberapa negara sudah ada 153 negara, 53 negaranya adalah termasuk negara-negara Islam, ya, OIC gitu.
Jadi 53 di antara 153 negara itu adalah negara-negara Islam. Sehingga produk-produk ekspor Bio Farma sendiri di negara-negara Islam sangat diterima dalam hal kepercayaannya dan juga mutunya karena memenuhi standar pre-kualifikasi dari WHO. Itu yang kami produksi, Pak. Jadi nggak terlalu banyak, Pak Bambang, untuk produksi dari Bio Farma, tetapi memang satu produk vaksin yang ada itu membutuhkan cukup lama risetnya, sehingga apabila ini sudah masuk ke dalam market, kita akan tetap mempertahankan vaksin-vaksin tersebut agar tetap bisa digunakan dalam upaya pemeliharaan kesehatan preventif. Kalau tidak salah juga ada produk yang ada hubungannya dengan COVID ini ya, apa peralatan atau mungkin apa yang dipakai? Oh iya, ya. Jadi memang pandemi COVID kemarin ini membuat kami harus melakukan memutar otak apa yang bisa kita kontribusikan di Indonesia. Di tengah kami harus menunggu uji fase 3 dari vaksin COVID yang sedang berlangsung dengan Fakultas Kedokteran Unpad di bawah bimbingan dari BPOM dan Kemkes tentunya. Memang itu kan waktunya cukup lama untuk uji klinis fase 3 sekitar 6 bulan. Dalam waktu itu juga kita mencoba apa sih yang bisa Bio Farma sumbangkan. Kami bersama BPPT memang ada Task Force Riset Inovasi yang dibentuk, dan salah satu dari tugas di Bio Farma pada saat itu dengan startup industri yang baru dari Nusantik, kita membuat mBioCov 19. Jadi sebuah diagnostik yang untuk mendeteksi keberadaan dari virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab dari COVID-19. Jadi itu adalah satu hal prestasi yang saya rasa cukup bagus dan dibanggakan pada tanggal 20 Mei 2020 ya, waktu itu Bio Farma bisa meluncurkan satu produk dan alhamdulillah itu diterima di pasar, di customer, dan diakui bahwa mutunya sangat bagus ya, sejajar dengan produk-produk import yang dari luar negeri untuk diagnostiknya. Dan itu yang kita berharap juga ada produk rangkaian diagnostik lagi yang baru saja kami luncurkan per April 2021 kemarin, yaitu pemeriksaan kalau selama ini swab nasooorofaring, berkali-kali kan dicolok di hidung dan tenggorokan. Kami mencoba memodifikasi dengan melakukan cairan yang bisa dikumur, digargling, sehingga mengambil kuman-kuman yang ada di dalam tenggorokan bagian depan itu untuk kemudian belakang untuk kita ambil sebagai media transfer virus. Jadi Biosaliva mereknya, Pak Bambang. Dan alhamdulillah ini menjadi satu prospek yang cukup bisa diterima karena kita paham bahwa selama 1 tahun ini berapa kali hidung dan tenggorokan kita dicolok, dan itu menjadi salah satu pilihan buat masyarakat, tetapi mutu, sensitivity dan spesifisitinya setara dengan nasooorofaring swab yang sebagai standar untuk PCR test. Jadi PCR kami Biosaliva ini adalah untuk mendeteksi PCR juga, jadi masuknya bukan yang antigen tetapi yang PCR. Tapi belum kelihatan di pasar kelihatannya, Bu ya? Baru kami mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Kesehatan karena memang merubah satu alternatif media ini bukan sesuatu hal yang mudah. Artinya regulasi itu memang butuh waktu, butuh audiensi, butuh beberapa kali step yang ada. Jadi untuk sebuah alat kesehatan, selain kita sudah selesai dengan hasil risetnya yang ada di awal, kita tetap harus melakukan uji komparasi validasi ketiga perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.
Jadi kalau risetnya kami mengembangkan lewat FK Undip, Pak. Jadi dari alumni, dari teman-teman FK Undip, RSDK, RSND di Semarang, kami alhamdulillah dibantu teman-teman. Kemudian NIE, nomor izin edarnya sudah kita peroleh April, tetapi kemudian uji validasi komparasi baru kami selesaikan di bulan-bulan Agustus kemarin, dan kemudian kita melakukan beberapa kali audiensi terkait dengan hasil ini, dan regulasi baru diberikan lampu hijau oleh Kementerian Kesehatan kemarin di Oktober kemarin. Saya rasa ini menjadi satu pembelajaran buat kita untuk bersama untuk pengawalan hasil riset. Ini menarik ini Bu, mudah-mudahan ini sebagai alternatif. Nah, sekarang kembali ke waktu belajar di Undip. Apakah memang sejak awal ini Ibu mempersiapkan diri untuk memasuki dunia dunia bisnis, dunia manajemen, dunia pemasaran, seperti apa itu? Sebetulnya enggak juga. Jadi saya kebetulan harus selalu belajar dalam bekerja, sehingga kami harus memberikan hasil kerja yang terbaik saja yang bisa diamanahkan kepada perusahaan tempat kami bekerja. Jadi saya rasa learning by doing kami harus lakukan, dan gap kompetensi yang kita rasakan pada saat di kedokteran pun juga di dunia kerja yang sifatnya lebih ke arah marketing itu sesuatu hal yang memang tidak pernah dipelajari di kedokteran, dan itu kita ambil dari beberapa kursus-kursus yang tentunya beberapa seminar yang memang dari pakar-pakar marketing yang kita lakukan. Dan sebetulnya kalau kita sudah menguasai bisnisnya, kita bisa belajar untuk bagaimana sebuah strategi-strategi pemasaran itu bisa dilakukan, karena kita paham dari bisnisnya, kita paham harga, kita harus memahami placement atau user itu siapa yang membutuhkan. Jadi kebetulan malah dengan target customer experience yang harus kita tonjolkan, justru itu yang menjadi kelebihan. Memang untuk di beberapa strategi pemasaran yang sifatnya sangat theoretical dan sebagainya, memang itu menjadi satu gap, tetapi saya rasa itu bisa dilengkapi dengan beberapa tim yang memang sudah kita bentuk. Tapi Ibu meninggalkan sama sekali praktek medisnya? Ya, untuk yang setelah masuk ke Bio Farma, praktis saya sudah tidak ada lagi waktu untuk menggeluti masalah itu. Kalau pada saat di Telkom Medica maupun Yakes, dari balik layar saya masih sekali praktek dan kemudian melakukan update informasi. Kalau untuk di posisi di Bio Farma, banyak hal yang memang kami pelajari yang terkait dengan ilmu vaksin, dan ini memang ilmunya memang sangat-sangat lebih ke arah preventif ya, bukan ke arah kuratif. Tapi kalau nyuntik dan sebagainya saya masih berlaku itu STR dan sebagainya. Jadi masih bisa nyuntik ya, Dok? Bisa, kalau masih boleh nyuntik karena STR-nya masih hidup. Iya. Dok, ini kan penjenengan ini katanya koordinator untuk alumni Fakultas Kedokteran Undip. Nah ini bagaimana berkomunikasi dan teman-teman ini berkarir? Iya, kebetulan saya memang di alumni Fakultas Kedokteran Undip sebagai sekretaris 1 untuk IKA Medica. Jadi alumni ini dibentuk memang di 2015 mengganti nama alumni alumni Fakultas Kedokteran yang lintas angkatan. Dan saya dengan Mas Cahyono Hadi bersama tim dari pengurus yang lain memang melakukan kepengurusan ini remote. Jadi malah justru kepengurusan yang kemarin yang dibentuk justru memang diambil dari beberapa yang kebetulan tidak langsung bekerja di Fakultas Kedokteran maupun di RSDK. Jadi memang kepengurusannya sengaja dibentuk di awalnya seperti itu untuk supaya mungkin lebih, karena kalau memang makin jauh makin energi, makin
tantangannya makin besar, sehingga dalam mengurus memang diuji mana yang memang memiliki dedikasi yang tinggi untuk melakukan kepengurusan alumni ini. Jadi saya rasa dalam kepengurusan kedua ini alhamdulillah semakin banyak kompartemen yang sudah dibentuk, dan beberapa menginginkan untuk dibentuknya IKA Undip cabang ke perwilayahan. Jadi ada wilayah-wilayah tertentu yang sudah di Papua malah justru yang pertama yang ingin membentuk, di beberapa kota yang lain karena beririsan dengan IKA Undipnya sendiri. Kemarin memang kami menahan diri untuk tidak membentuk karena kita mengambil lebih ke arah afiliasinya adalah di kompartemen per program studi atau per angkatan. Tetapi karena ini bendungan aspirasi yang ada, menginginkan per wilayah juga dibentuk, barangkali dalam 1-2 tahun ini nanti akan kita mulai untuk pembentukannya. Dan mengurusnya ya lewat remote, kebetulan ada Zoom, ada beberapa komitmen. Keluarga saya juga di Semarang, jadi saya kadang pas rapat juga pas pulang ke Semarang kita rapat gitu. Ya. Baik Dok, terakhir mungkin ada saran ya, baik kepada alma mater maupun kepada teman-teman mahasiswa baru, mungkin yang baru lulus, mungkin ada saran-saran bagaimana mereka artinya banyak lapangan kerja selain di bidang medis, di rumah sakit, di klinik dan sebagainya. Silakan Dok. Iya, untuk adik-adik yang masih sekolah, teman-teman dan sebagainya, pada dasarnya ilmu S1 kita tetap itu bermanfaat, tetapi ini adalah sebagai pancatan untuk kita bisa membentuk diri kita dalam keprofesional kita, apakah kita akan tetap masuk di jalur profesi yang memang seharusnya mungkin orang tua pada saat kita masuk ke FK Undip menginginkan itu menjadi spesialis, tentunya ini sesuatu hal yang sangat jamak untuk dilakukan. Tetapi selain spesialis juga ada profesi yang memang jalur karirnya adalah di puskesmas. Itu juga suatu yang tugas yang sangat mulia karena justru di garda terdepan itu ada 13.000 puskesmas se-Indonesia, lebih mungkin ya. Itu juga sangat menunggu tempat-tempat dari teman-teman ini yang adik-adik yang sekolah di kedokteran Undip. Karena di FK Undip ini saya rasa prioritas yang paling unggulan adalah memang sebagai community medicine. Itu saya merasakan bahwa kelengkapan dari perkuliahan di FK Undip ini salah satu yang paling utama memang paling bagus adalah di community medicine. Nah, kemampuan itulah yang harusnya kita tonjolkan. Selain puskesmas dan spesialis tentunya bekerja dokter di tempat manapun itu juga jadi loh. Jadi bisa saja di bagian angkatan itu juga bisa ada dokter Hastri sebagai dokter perempuan Indonesia yang pertama poluan yang memang menjabat karyanya cukup bagus. Saya rasa juga dengan angkatan-angkatan dokter-dokter lainnya yang mengawal di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian itu juga banyak sekali. Kemudian selain itu di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan itu juga sebagai karir yang cukup menjanjikan dan itu tidak ngisin-ngisinin untuk berkarir di situ juga dari FK Undip. Di luar itu juga saya rasa entrepreneur itu juga sangat dibutuhkan. Ada beberapa pejabat yang ada beberapa teman alumni yang menjabat di beberapa perusahaan, baik itu di diaspora di luar negeri maupun di global company yang ada di Indonesia seperti di Kalbe dan sebagainya ataupun Nestle dan sebagainya. Itu ada beberapa yang ada di situ. Saya rasa di pemerintahan pun jadi Sekda itu juga ada dari FK Undip juga ada yang jadi wali kota juga dan di PR juga ada dan sebagainya. Itu saya rasa semua karir yang ada menjadi satu pilihan. Dan wartawan pun kemarin ada tapi sudah meninggal juga ya. Jadi saya rasa PMI itu juga banyak sekali. Jadi saya rasa dokter menjadi satu hal yang memang perlu untuk kita kembangkan dari sisi hobi atau passion dari masing-masing. Termasuk digital, Pak Bambang. Digital itu juga
saat ini dengan adanya telemedicine dan sebagainya, ada beberapa dokter yang menggeluti tentang digitalisasi dari healthcare, itu menjadi peluang juga di situ. Baik, terima kasih sekali Dr. Sri Harsi Teteki, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bio Farma, yang sudah membuka wawasan kita semua mengenai profesi yang bisa dijalankan oleh seorang dokter dengan berbagai pengembangannya. Saya kira sekali lagi terima kasih Dok, sukses terus, matur nuwun. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses buat Pak Bambang juga nih, matur suwun. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab loh, Biosaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan Biosaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman, Biosaliva aja.